Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi channel Gear Christopher. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali membahas tentang WN Mobuseka. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Luxion itu telah mengorbankan dirinya terjebak di alam setelah kematian demi Leon. Pada awalnya tentu aja si Leon itu nggak mengizinkan hal tersebut. Karena terlepas dari segala pertengkaran yang sering terjadi di antara mereka nih, baik Luxion dan Leon itu tidaklah saling membenci. Mereka menjalin hubungan yang sangat erat sebagai seorang sahabat. Tapi, para tunangan Leon itu masih membutuhkannya. Jadi perjalanan Leon itu masih belum berakhir di sini. Maka dari itu, Luxion pun terus meyakinkan tuannya untuk kembali ke dunia otome game. Sedangkan dirinya akan tetap diam dalam alam setelah kematian ini. Sebelum perpisahan di antara mereka, Leon pun sempat berkata kalau suatu hari nanti dia pasti akan menjemput Luxion di tempat ini. Ia berjanji untuk itu. Mendengarkan janji itu, Luxion pun mengiyakannya. Dia selalu menunggu tuannya dengan setia. Sampai Leon itu kembali menjemputnya di tempat ini, dia tidak akan pernah pergi. Dalam part kali ini, panel cerita pun dibuka dari karakter Leon yang baru saja terbangun di dunia otome game lagi. Saat itu Leon pun terbangun di sebuah kapsul perawatan milik Claire nih. Tentu aja, Claire pun langsung meminta robot pembantunya untuk memanggilkan Angie, Livia, dan Noel supaya mereka itu datang menemui Leon yang sudah sadar. Melihat Claire yang ada di depan matanya, si Leon pun langsung ngomong nih, udah berapa lama dia itu tertidur. Mendengarkan hal itu, Claire pun langsung menjawab kalau Leon itu sudah tertidur selama 3 bulan penuh. Yaps, nampaknya nih, walau jiwa Leon itu telah dipanggil kembali sama Mary, Livia, dan Angie, Leon itu masih belum bisa langsung sadar kembali teman-teman. Mengingat saat itu tubuh Leon juga dalam kondisi yang sangat terluka parah. Namun untungnya, si Leon itu masih tetap bisa bangun walaupun dadanya itu sudah bolong sekalipun. Mendengar penjelasan dari Claire kalau dirinya itu telah tertidur selama 3 bulan, si Leon pun hanya bisa berkata kalau dia itu sudah tertidur dalam waktu yang cukup lama ya. Tapi di sini Claire pun berkata kalau hal itu nggak apa-apa. Karena memang nih setelah perang dengan Kekaisaran Valdonova itu udah selesai, tidak ada masalah apapun yang menimpa Holford. Mereka semua hanya menunggu Leon itu bangun dari tidurnya aja. Mendengarkan hal itu, Leon pun sangat bersyukur kalau semuanya baik-baik aja nih. Nah, di sini si Claire juga sempat mengenalkan Leon dengan partnernya yang baru. Saat itu muncullah sebuah bola hitam melayang yang memiliki perawakan sama dengan Luxion. Di sini Claire pun menjelaskan kalau dia juga gak bisa menyelamatkan Luxion pada waktu itu. Yang hanya bisa ia lakukan adalah mendapatkan kembali instalan program Luxion sewaktu dia itu masih belum menerima perintah siaga untuk berdiam di pulau terapung yang ditemukan sama Leon nih. Jadi bola melayang hitam itu adalah program Luxion sewaktu dirinya belum bersama dengan Leon. Walau memiliki kemampuan yang sama seperti Luxion, tapi kepribadiannya itu telah berubah total. Dan sekarang hanya itulah yang bisa diperbuat sama Claire nih. Mendengarkan hal itu, Leon pun memakluminya. Justru ia sangat berterima kasih kepada Claire atas usahanya tersebut. Dan memang nih, Luxion yang baru juga memiliki kepribadian yang cukup ramah kepada Leon. Tidak seperti Luxion yang sebelumnya, yang sering berkata sarkas kepada siapapun, bahkan kepada Leon juga. Namun nih nampaknya Leon itu sangat merindukan partnernya yang lama. Walau dia juga nggak menolak Luxion yang sekarang, tapi dia itu tidak akan menyamakannya dengan Luxion yang dulu. Oleh karena itu, Leon pun memutuskan untuk mengganti nama dari bola hitam itu sebagai Ellison. Lalu nih, Leon juga nggak mau si Ellison itu melayang di atas pundak kanannya. Dan saat ditanya kenapa alasannya, si Leon pun langsung jawab nih, kalau pundak kanannya itu sudah disiapkan khusus untuk partnernya yang lama. Jadi, ia akan menyiapkan tempat khusus bagi Ellison juga di pundak kirinya. Yaps, partner yang dimaksud sama Leon adalah Luxion. Kemudian, Angie dan Livia pun langsung masuk untuk menemui Leon nih. Di sini tentu aja baik Angie dan Livia itu gak bisa menahan air mata mereka ketika melihat Leon sudah bangun kembali. Mereka pun cukup kompak untuk berkata nih, kalau Leon itu sudah membohongi mereka untuk masuk ke gerbang itu duluan. Mendengarkan hal itu, Leon pun langsung meminta maaf kepada kedua tunangannya. Nah, ketika melihat acara peluk-pelukan yang ada di hadapannya, si Claire itu langsung ngomong nih, sebaiknya Angie dan Livia itu membiarkan Leon istirahat dulu. Lagi pula badan Leon juga masih ringkih, dan takutnya dia itu malah akan terluka lagi ketika dipeluk sekencang itu sama Livia dan juga Angie. Mendengarkan hal itu, Angie dan Livia pun mengiyakannya. Begitu juga dengan Leon yang memang nih merasa kalau badannya itu masih sangat tegang untuk melakukan berbagai aktivitas seperti biasa. Nah, di sini si Angie dan Livia pun ngomong nih, kalau Leon itu istirahat aja sekarang.
biar mereka berdua aja yang akan mengurus seremoni untuk penobatan raja selanjutnya. Mendengarkan hal itu, Leon pun jadi bingung nih, apakah memang si Roland itu akan turun dari tahtanya. Tapi ia pun langsung mengingat kalau sebelum berperang, ia sempat mendengar berita kalau Roland itu akan turun tahta. Namun di sini Leon itu mengiranya si Master Teh dari Leon lah yang akan menggantikan Roland dan bukannya dirinya. Ya, si Leon itu masih belum mengetahui kalau sebenarnya dia itu menjadi raja dari Holford. Jadi si Leon itu masih tenang-tenang aja dan berkata kalau ia akan menyerahkan seremoninya kepada Angie dan Livia. Setelah itu, Angie dan Livia pun langsung keluar dari kamar perawatan Leon, dan sekarang giliran Noel lah yang datang. Saat melihat Leon yang udah tersenyum dan bisa menyapanya seperti biasa, si Noel pun tak kuasa menahan air matanya dan langsung memeluk Leon nih. Tapi pelukannya itu gak sebarbar Livia dan Angie tadi ya. Di sini, Noel juga sangat senang melihat Leon bisa sadar kembali. Lalu ia pun berkata kalau Leon juga harus bersiap-siap untuk seremoni yang akan berlangsung beberapa hari lagi nih. Mendengarkan hal itu, Leon pun berkata dengan santai kalau dia itu sudah mendapatkan kabar tersebut dari Angie dan Livia. Katanya Roland itu akan turun tahta dan digantikan sama raja baru kan? Dan yang akan menjadi raja baru adalah Master Tehnya. Di sini Leon pun sangat senang nih dengan kenaikan jabatan dari Master Tehnya. Tapi ia juga sedih karena pastinya akan sangat sulit mengajak Master Tehnya itu untuk melakukan pesta teh saat beliau itu sudah menjabat menjadi raja nantinya. Nah, di sini si Noel pun langsung jadi sadar kalau Leon itu belum tahu dirinya menjadi raja. Jadi, Noel pun langsung memberitahu Leon nih kalau raja Holford selanjutnya adalah Leon dan bukannya Master Tehnya. Mendengarkan hal itu, Leon pun hanya bisa tersenyum dengan canggung kepada Noel karena dia kira raja baru dari Holford adalah Master Tehnya. Panel cerita pun berpindah ke hari penobatan Leon sebagai raja. Saat itu Roland pun langsung meletakkan mahkotanya ke atas kepalanya Leon nih. Nah, setelah meletakkan mahkota di atas kepalanya Leon, si Roland itu malah ngakak dan menertawai Leon dengan sangat puas karena dia itu jadi raja. Tentu aja Leon pun langsung kesel dan hendak memukul Roland nih. Tapi hal itu langsung dihentikan sama Master Teh dari Leon yang sekarang ini sudah menjabat menjadi Perdana Menteri Holford. Karena memang di hadapan mereka juga sudah berkumpul para bangsawan Holford yang masih tersisa. Lalu Leon pun mengurungkan niatnya untuk menghajar Roland. Tapi di sini Leon itu benar-benar iri banget sama nasibnya Roland nih. Pasalnya si Leon itu malah disuruh jadi raja, sedangkan Roland itu malah enak-enakan dideportasi ke pedesaan bersama para selirnya. Sejujurnya, Leon itu ingin nasibnya diganti sama nasibnya Roland. Tapi terlepas dari itu semua, Angie selaku ratu baru dari Holford pun menyatakan kalau sekarang dinasti kepemimpinan Raja Balford telah dimulai. Seraya dengan itu, para bangsawan juga langsung tunduk di hadapan Leon dan Angie. Saat itu Leon pun gak sengaja ngeliat Julius dan Jack yang hadir di sana dan ikutan menunduk nih. Jadi, si Leon itu cuma bisa ngebatin, apa kedua pangeran ini benar-benar udah nyerah buat jadi raja ya? Padahal mereka itu pangeran. Tapi kok mereka itu malah menyerahkan tahta ini kepada Leon yang bukan berasal dari anggota kerajaan gitu. Panel cerita pun berpindah ke Carter Maelyn dan Roland. Di sini, mereka berdua pun sedang berembuk untuk memutuskan nasib mereka selanjutnya nih. Karena memang mereka itu bukan anggota kerajaan lagi. Tapi di sini si Roland itu malah menceraikan Maelyn begitu aja tanpa alasan apapun. Tentu hal itu sangat membuat hati Maelyn menjadi sakit. Walaupun dia itu tidak memiliki cinta kepada Roland, tapi tetap aja diceraikan oleh seorang suami merupakan hal tersakit bagi seorang wanita. Namun di sini, Roland pun berkata, oleh karena itulah dia menceraikan Maelyn. Kini Maelyn itu bisa mengejar cinta sejatinya tanpa terikat kepada Roland lagi. Lagi pula sang raja baru juga pasti akan menerima Maelyn di sisinya. Roland juga langsung memegang pundak Maelyn dan berkata, kini kau sudah bebas Maelyn. Berbahagialah bersama orang yang kamu cintai. Mendengarkan hal itu, Maelyn pun sempat terharu dan ia pun menerima keputusan dari Roland, juga berterima kasih kepadanya. Panel cerita pun berpindah ke beberapa hari selanjutnya. Saat itu Leon pun langsung bertemu dan berbicara dengan Erika nih. Di sini Erika juga sangat memaklumi tindakan yang dilakukan sama pamannya ini. Terlepas dari kehancuran yang terjadi, nyatanya semua tindakan Leon itu ditujukan untuk menyelamatkan Erika. Erika juga bersyukur kalau Leon itu masih bisa diberikan kesempatan untuk hidup kembali dalam dunia otome game ini. Tapi Erika pun langsung ngomong nih, kalau sebenarnya cerita dari game otome ini gak berhenti di seri ketiga aja loh.
Namun masih ada 3 seri prequel lain yang sudah dirilis di Jepang sewaktu Erika itu masih hidup. Dan katanya prequel keempat ini terjadi di sebuah kerajaan padang pasir yang bernama Kerajaan Oasis. Lalu untuk prequel ke-6 akan berlatar belakang di luar angkasa. Mendengarkan hal itu, Alyson yang berada di dekatnya Leon pun langsung bersorak nih. Karena dalam prequel ke-6 nantinya, pasti kekuatan sejati dari Alyson sebagai pesawat luar angkasa itu sangat bisa diandalkan. Tapi tidak bagi Leon. Di sini ia pun hanya bisa menatap ke arah langit dan dengan muka yang kosong, Leon pun hanya bisa berkata, "Benar juga ya. Lagi pula, dunia otome game ini tidak pernah ramah kepada karakter mob seperti diriku." Nah, untuk cerita selanjutnya, si Leon itu mendapatkan masing-masing satu keturunan dari ketiga tunangannya, di mana anak Leon dari Angie itu berjenis kelamin perempuan dan berambut pirang. Lalu anak Leon dari Livia itu berjenis kelamin laki-laki berambut pirang juga. Selanjutnya, anak Leon dari Noel itu berjenis kelamin perempuan dengan rambut pink seperti Noel. Dan kemungkinan nih Leon juga berhasil mendapatkan satu anak dari Melin, karena memang ada satu lagi anak perempuan berambut hitam seperti Leon dalam epilog ceritanya ini. Nah, untuk Mary, dia juga mendapatkan masing-masing satu anak dari 5 pangeran idiot kita. Dan untuk nasib Mia, sekarang dia itu tinggal di Holford bersama dengan Mary, Carla, Kelly, dan juga 5 pangeran idiot di pulau milik Leon. Di sini Mia juga nggak akan sakit-sakitan lagi, karena memang dia juga sudah dibuatkan alat khusus seperti kalung yang dapat menyerap esensi sihir di sekitarnya, agar Mia itu tidak jatuh sakit lagi. Sementara untuk Leon, kini ia sedang berada di Kerajaan Oasis untuk menyelidiki prequel keempat dari otome game ini. Saat di sana, Leon pun berpura-pura menjadi seorang guru di akademi laki-laki yang dianggap sebagai latar dari seri keempat ini. Dan gregetnya nih, tokoh utama dari seri keempat ini adalah seorang perempuan yang terjebak di akademi laki-laki. Namun, seperti biasanya di sini Leon itu pasti akan selalu membantu sang tokoh utama untuk mencari kebahagiaannya. Tapi nggak tahu juga nih, dia itu bakalan nambah haram lagi atau enggak, mengingat sekarang ini Leon itu sudah menjadi ayah bagi 4 orang anak. Dan cerita di otome game ini pun berakhir. Oke, mungkin sudah pembahasan untuk WN otome game-nya kali ini. Cukup panjang memang perjalanan WN otome game ini. Tamatnya juga ya lumayan bagus lah menurut gue. Tapi nggak tahu nih akan ada lanjutannya lagi atau enggak, karena memang masih ada prequel keempat, kelima, dan keenam teman-teman. Nggak tahu deh, mungkin cerita selanjutnya akan dilanjutkan sama anaknya Leon kali, atau gimana, nggak tahu ya juga. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Gue Gary Christopher, signing off.